Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di seri video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 tentang pewarisan sifat. Tepatnya pada bab ini nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan persilangan. Nah, jadi seperti kita ketahui, gen itu adalah dia yang sebagai pembawa sifat. Nah, jadi saat terjadi perkawinan antara induk jantan dengan induk betina, maka gen dari induk jantan dan induk betina akan diwariskan kepada anaknya. Jadi seperti itu. Misalnya di sini saya punya contoh. Misalnya bunga warna merah. Nah, misalnya bunga warna merah ini kita lambangkan dengan huruf M besar. Nah, sedangkan misalnya ini induk jantan, ini induk betina adalah bunga warna putih. Nah, kita tuliskan dia M kecil. Nah, kode-kode ini saya ganti dulu warnanya. Nah, sifat-sifat seperti ini yang dituliskan dalam huruf-huruf yang berpasangan. Jadi satu sifat itu dituliskan atau diwakili dengan dua huruf. Jadi bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Nanti akan saya terangkan maksudnya bagaimana. Nah, sifat-sifat ini atau kode-kode ini disebut dengan genotip. Nah, ini juga disebut dengan genotip. Jadi M besar itu genotip, M kecil adalah genotip. Sedangkan sifat yang tampak seperti warna merah, warna putih, ini disebut dengan fenotip. Jadi secara mudahnya kita dapat katakan bahwa genotip itu adalah kode gennya. Nah, sedangkan fenotip itu adalah warna yang tampak. Nah, sifat-sifat ini bisa saja beraneka macam, misalnya berbentuk M besar atau M kecil atau M besar M kecil. Nah, variasi ini dari M besar dan M kecil ini disebut dengan alel atau variasinya. M besar, M kecil, atau M besar, M kecil ini disebut alel. Nah, setiap alel di sini ada gametnya. Jadi gametnya ini bisa M besar atau M kecil. Jadi ini satu gamet, ini satu gamet, ini satu gamet, ini satu gamet. Jadi saya tulis keterangan di sini. Ini adalah gamet atau sel kelamin. Nah, jadi satu sifat dari satu individu itu diwakili dengan dua kode. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa sel-sel pada tubuh manusia kecuali sel kelamin itu bersifat diploid atau berpasangan. Jadi satu pasang ini satu gen ini berasal dari induk jantan dan satu gen berasal dari induk betina dan bergabung seperti ini. Nah, ini disebut dengan alel atau ragam variasinya. Dan satu huruf ini melambangkan gametnya atau sel kelaminnya. Nah, di sini ada yang namanya sifat dominan atau sifat resesif. Nah, sifat dominan ini adalah sifat yang tampak. Misalnya, huruf M besar itu atau warna merah adalah sifat yang dominan. Huruf M kecil itu adalah sifat yang resesif. Artinya apa? Seperti ini misalnya, M besar dengan M besar dia merah, yang satunya juga merah, maka ini akan menghasilkan fenotip merah. Seperti ini, M kecil warna putih, bergabung putih dengan putih, maka akan menghasilkan
putih. Nah, seperti ini, M besar dengan M kecil, M besar merah, M kecil putih. Karena M besar itu adalah sifat dominan, maka sifat yang keluar dari sini adalah merah. Nah, walaupun di sini ada putihnya, karena M besar bersifat dominan, maka warna yang keluar adalah merah. Nah, pengetahuan dasar tentang ini nanti akan kita gunakan saat kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan persilangan dan memprediksi keturunan hasil persilangan tersebut. Jadi di sini tadi saya tuliskan sifat dominannya adalah merah, diwakili dengan huruf besar, dan sifat resesif adalah putih, huruf M kecil. Jadi penggunaan simbol hurufnya ini sebenarnya bebas. Misalnya merah itu disimbolkan A besar juga boleh, putih A kecil juga boleh, tergantung kesepakatan saja. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau terjadi seperti ini, gabungan antara huruf besar dan huruf kecil, maka yang huruf besar dituliskan lebih dahulu. Nah, jadi seperti itu anak-anak, pengantar untuk persilangan pewarisan sifat. Ini pengantar pewarisan sifat. Setelah ini di seri video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan persilangan dengan beberapa sifat beda. Oh ya, saya belum maaf saya terlupa. Oh, yang seperti ini sedikit kita mundur lagi. Huruf besar dan huruf besar sama seperti ini. Ini disebut dengan homozigot. Karena apa? Hurufnya sama, besar dan besar. Ini juga sama, homozigot. M kecil dengan M kecil. Nah, yang terakhir ini ada M besar dengan M kecil, ini disebut heterozigot. Homo artinya sama, besar-besar atau kecil-kecil, hetero berarti perpaduan. Baik, terima kasih anak-anakku. Itu pengantar dari saya untuk pewarisan sifat. Silakan disimak video selanjutnya, yaitu tentang persilangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.